Adakah ahli bahasa terdahulu maupun sekarang yang mengartikan kata adhallahu, hadahu, hatama, ala sem'ihi, dan kata-kata semisal dengan pengertian bahwa Allah mendapatkannya sudah dalam keadaan seperti itu? Pengikut Rasulullah terlepas dari kebatilan dan kesesatan mereka. Yang demikian itu merupakan fadilah, keutamaan, yang dikaruniakan Allah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajari kami membaca tasyahud dalam sholat dan juga dalam menunaikan ibadah haji. Segala puji bagi Allah, kami memohon pertolongan dan ampunan kepada Allah. Kepada Allah kami memohon perlindungan dari kejahatan diri kami. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada kesesatan baginya. Dan barang siapa disesatkan Allah, maka tidak akan ada pemberi petunjuk baginya. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba sekaligus Rasul Allah. Dan setelah itu beliau membaca 3 ayat, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa, surat Al-Imran ayat 102. Bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan nama Allah kalian saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian, surat An-Nisa, ayat 1. Bertakwalah kalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, surat Al-Ahzab ayat 70. Imam Tirmidzi mengatakan, Umar memanjatkan puji syukur kepada Allah sedang di sisinya ada seorang Katolik yang menerjemahkan apa yang dikatakannya, barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada kesesatan baginya. Dan barang siapa disesatkan Allah, maka tiada petunjuk baginya. Lalu orang Katolik itu mengusap dahinya, sebagai penolakan terhadap apa yang dikatakan Umar. Maka Umar pun bertanya, apa yang dikatakannya? Para sahabat menjawab, ia beranggapan bahwa Allah tidak menyesatkan seorang pun. Umar pun berujar, engkau dusta, wahai musuh Allah. Sebaliknya, Allah itu yang menciptakanmu dan menyesatkanmu, lalu memasukkanmu ke neraka. Demi Allah, kalau engkau tidak mempunyai janji, niscaya akan kupenggal lehermu. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menciptakan para penghuni surga beserta apa yang mereka kerjakan, dan menciptakan para penghuni neraka serta apa yang mereka kerjakan. Yang ini untuk ini dan yang itu untuk itu. Tingkatan petunjuk keempat adalah petunjuk menuju ke surga dan neraka pada hari kiamat kelak. Dalam hal ini, Allah Azza wa Jalla berfirman, kepada malaikat diperintahkan, kumpulkan orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah selain Allah, maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka, surat Asy-Syafa'at ayat 22-23. Dia juga berfirman, dan orang-orang yang gugur di jalan Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka. Allah akan memberi petunjuk kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka, surat Muhammad ayat 4-5. Yang terakhir ini merupakan petunjuk setelah mereka gugur di jalan Allah. Ada yang mengatakan, artinya, bahwa mereka akan diberi petunjuk jalan ke surga dan diperbaiki keadaan mereka di akhirat. Ibnu Abbas mengatakan, mereka itu akan diberi petunjuk ke jalan yang lurus dan diberikan perlindungan selama hidup di dunia ini. Pendapat Ibnu Abbas, karena Allah memberitahu bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah akan diberi petunjuk oleh Allah. Pendapat ini menjadi pilihan Al-Zujjaj seraya mengatakan, keadaan hidup mereka di dunia mereka diperbaiki. Dan hal itu dimaksudkan dikumpulkannya kebaikan mereka dunia dan akhirat. Bab 15. Penutupan dan penguncian hati serta dihalanginya orang kafir dari keimanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka ditutup. Dan bagi mereka siksa yang amat berat, surat Al-Baqarah ayat 6-7. Dia juga berfirman,
Maka pernahkah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmu Allah dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya serta meletakkan penutup pada penglihatannya? Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa engkau tidak mengambil pelajaran? Surat Al-Jathiyah ayat 23. Pada surat yang lain, Allah Tabaraka wa Ta'ala juga berfirman, maka kami lakukan terhadap mereka beberapa tindakan, disebabkan mereka melanggar perjanjian itu, dan karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah dan mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang benar seraya mengatakan, hati kami tertutup. Bahkan sebenarnya Allah telah mengunci mati hati mereka karena kekafirannya, karena itu mereka tidak beriman kecuali sebagian kecil dari mereka. Surat An-Nisa, ayat 155. Demikian halnya dengan firman Allah, demikianlah Allah mengunci mati hati orang-orang kafir. Surat Al-A'raf ayat 101. Masih dalam surat yang sama, Allah Azza wa Jalla juga berfirman, dan kami kunci mati hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar pelajaran lagi. Surat Al-A'raf ayat 100. Selanjutnya dalam surat Muhammad, dia juga berfirman, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terkunci? Surat Muhammad ayat 24. Allah berfirman, sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan, ketentuan Allah, terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman. Sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu, maka karena itu mereka tertengadah. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Sama saja bagi mereka, engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman. Surat Yasin ayat Juli 10. Ayat-ayat di atas dan yang semisalnya telah didalami oleh dua kelompok, paham Qadariyah dan Jabariyah. Lalu paham Qadariyah melakukan berbagai penyimpangan terhadap maknanya dan semua yang dimaksudkan olehnya. Sedangkan paham Jabariyah mengaku bahwa Allah Ta'ala telah memaksakan semuanya itu kepada manusia tanpa adanya campur tangan, kehendak, dan pilihan manusia sama sekali. Bahkan lebih dari itu, dia telah memberikan dinding pemisah antara manusia dengan petunjuk tanpa adanya dosa dan sebab yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Lebih dari itu, Allah Ta'ala mengeluarkan perintah kepada manusia, lalu diberikan dinding pemisah antara petunjuk dengan perintah itu sendiri serta tidak memberikan jalan, kemudahan, dan kemampuan untuk menjalankannya. Sebaliknya, dia bukakan bagi manusia itu jalan kesesatan, kekufuran, dan kemaksiatan. Dan Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bertolak belakang dengan paham di atas, Ahlul Sunnah mendapatkan petunjuk dan tetap mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki Allah ke jalan yang lurus. Paham Qadariyah berpendapat, ayat-ayat di atas tidak boleh diartikan bahwa Allah Azza wa Jalla menghalangi mereka dari keimanan serta memberikan dinding pemisah antara mereka dengan keimanan itu sendiri, sehingga hal itu akan menjadi alasan mereka terhadap Allah. Lebih lanjut, paham Qadariyah ini mengemukakan, bagaimana mungkin Allah memerintah kita mengerjakan suatu perkara, lalu Allah memberikan dinding pemisah antara kita dengan hal tersebut, dan kemudian Allah menyiksa kita karena tidak mengerjakan perintah yang Allah halangi untuk kita kerjakan. Dan bagaimana mungkin Allah akan membebani kita dengan suatu hal yang tiada kemampuan bagi kita untuk mengerjakannya. Yang demikian itu tidak bedanya dengan orang yang menyuruh seseorang masuk melalui suatu pintu, lalu ia menutup rapat-rapat pintu tersebut yang tidak mungkin bagi seorang pun dapat memasukinya, lalu orang itu memberikan hukuman yang berat padanya karena tidak mau memasuki pintu itu. Hal itu juga tidak berbeda dengan kenyataan orang yang menyuruh seseorang berjalan ke suatu tempat, lalu ia membelenggu kakinya sehingga tidak memungkinkan dirinya melangkahkan kaki,
setelah itu ia memberikan sanksi yang berat atas tindakannya tidak berjalan ke tempat tersebut. Jika yang demikian itu sangat tidak terpuji dan bertentangan dengan keadilan, lalu bagaimana mungkin hal itu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kesempurnaan ilmu, kekayaan, kebaikan, dan rahmat Allah? Paham Qadariyah terlalu bodoh ya. Allah mendindingkan manusia itu karena Allah melihat langsung ke hatinya. Apa yang akan dia lakukan? Padahal Allah sudah memberitahu bahwa itu salah, tapi tetap aja dia lakukan kesalahan itu. Lebih lanjut, paham Qadariyah ini mengemukakan, orang-orang yang mengatakan, hati kami telah tertutup, telah berdusta kepada Allah Azza wa Jalla. Dan memang sebenarnya hati mereka itu sudah dikunci mati oleh Allah. Dan terhadap ucapan mereka itu, Allah telah menghinakan mereka. Lalu bagaimana hal itu dinisbatkan kepada Allah? Sebenarnya, kaum yang menentang dan enggan menggapai petunjuk yang dibawa oleh para rasul Allah sehingga penentangan dan penolakan menjadi sifat dan karakter, yang keadaan mereka menyerupai keadaan orang-orang menentang dan menghalangi sesuatu sehingga hal itu menjadi penutup pada telinga mereka, kunci mati bagi hati mereka, serta penutupan pada penglihatan mereka, sehingga petunjuk itu tiada pernah sampai pada dirinya. Dikaitkannya hal itu oleh Allah Ta'ala pada diri Allah sendiri, karena sifat ini telah mengkristal dalam keteguhan dan kekuatan pendiriannya sehingga sudah seperti ciptaan yang diciptakan Allah Ta'ala pada diri manusia. Oleh karena itu, tutur paham Qadariyah ini, Allah Tabaraka wa Ta'ala pun berfirman, sekali-kali tidak, demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka, Surat Al-Mutaffifin ayat 14. Firman Allah yang lain, bahkan sebenarnya Allah telah mengunci mati hati mereka karena kekafirannya, karena itu mereka tidak beriman kecuali sebagian kecil dari mereka, Surat An-Nisa, ayat 155. Demikian juga dengan firman Allah, maka ketika mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka, Surat Al-Syaf ayat 5. Dan, maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai pada waktu mereka menemui Allah, karena mereka telah memungkiri apa yang telah mereka ikrarkan kepada Allah dan juga karena mereka selalu berdusta, Surat At-Taubah ayat 77. Namun dengan demikian itu, paham ini belum memberikan hak kepada Allah Azza wa Jalla secara penuh. Satu sisi, mereka mengagungkan Allah Ta'ala, tetapi pada sisi yang lain mereka merendahkan Allah. Mereka mengagungkan Allah Ta'ala dengan penyucian diri Allah dari kezaliman, tetapi mereka merendahkan Allah dari sisi tauhid serta kesempurnaan kekuasaan dan kebijaksanaan kehendak. Dan Al-Quran telah menunjukkan kebenaran apa yang mereka kemukakan mengenai Al-Ra'an, Al-Tab, penutupan, dan Al-Had, kunci mati, dalam ayat-ayat di atas dari satu sisi, tetapi pada sisi yang lain, Al-Quran juga menyalahkannya. Kebenarannya adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hal itu sebagai hukuman dan balasan bagi mereka atas kekufuran dan penolakan mereka terhadap kebenaran setelah mereka mengetahuinya, sebagaimana firman Allah, maka ketika mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik, Surat Al-Syaf ayat 5. Dan, sekali-kali tidak, demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka, Surat Al-Mutaffifin ayat 14. Dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti mereka belum pernah beriman kepadanya, Al-Quran, pada permulaannya, dan kami biarkan mereka bergelimang dalam kesesatannya yang sangat, Surat Al-An'am ayat 110. Dan, sesudah itu mereka pun pergi. Allah telah memalingkan hati mereka disebabkan mereka adalah kaum yang tidak mengerti, Surat At-Taubah ayat 127. Ada sebagian penganut paham Qadariyah yang berpendapat bahwa yang demikian itu merupakan ciptaan Allah, tetapi hal itu dimaksudkan sebagai hukuman atas kekufuran dan penolakannya tersebut.
Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hukuman atas suatu kesesatan dengan kesesatan berikutnya serta memberikan pahala atas suatu petunjuk berupa petunjuk berikutnya. Sebagaimana Allah berikan hukuman atas suatu kejahatan dengan kejahatan serupa dan memberikan pahala atas suatu kebaikan berupa kebaikan serupa. Berkenaan dengan hal ini, Allah Azza wa Jalla berfirman, dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah menambahkan petunjuk kepada mereka serta memberikan kepada mereka balasan ketakwaannya. Surat Muhammad ayat 17. Dan, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagi kalian amal-amal kalian serta memberikan ampunan kepada kalian. Surat Al-Ahzab ayat 70-71. Dan, hai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepada kalian furqan dan menghapuskan segala kesalahan serta mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Surat Al-Anfal ayat 29. Di antara furqan tersebut adalah petunjuk yang dapat membedakan antara yang hak dan yang salah. Dan berkenaan dengan hal yang bertolak belakang dengan hal itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka mengapa kalian terpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik, padahal Allah telah membalikkan mereka kepada kekafiran, disebabkan usaha mereka sendiri? Apakah kalian bermaksud memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah disesatkan Allah? Barang siapa disesatkan Allah, sekali-kali kalian tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk kepadanya. Surat An-Nisa ayat 88. Dan, dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya. Surat Al-Baqarah ayat 10. Lain dari itu, Allah Azza wa Jalla berfirman, sesudah itu mereka pun pergi. Allah telah memalingkan hati mereka disebabkan mereka adalah kaum yang tidak mengerti. Surat At-Taubah ayat 127. Apa yang dikemukakan oleh sebagian penganut paham Qadariyah di atas memang benar adanya, Al-Quran pun menunjukkan hal tersebut, dan hal itu merupakan suatu wujud keadilan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberlakukan hukum Allah pada umat manusia, serta memberikan keputusan yang sangat adil kepada mereka. Jika Dia menyeru hamba Allah agar memahami, mencintai, mengingat, dan bersyukur kepadanya, lalu ia menolak dan kufur kepadanya, maka akan menutup hatinya dari mengingat Allah, menghalanginya dari keimanan, serta memberikan dinding pemisah antara hatinya dengan penerimaan petunjuk. Yang demikian itu merupakan keadilan dari Allah. Sedangkan hukuman yang diberikan kepadanya berupa penutupan dan penguncian mati terhadap hati, penglihatan, pendengaran, serta pemberian rintangan terhadap dirinya dari iman sama seperti hukuman yang akan diberikan kepadanya di akhirat kelak berupa pemasukan dirinya ke dalam neraka. Sebagaimana yang difirmankan Allah Tabaraka wa Ta'ala berikut ini, sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhan mereka. Kemudian, sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Surat Al-Mutaffifin ayat 15-16. Dengan demikian, pemberian halangan pada diri mereka itu merupakan penyesatan terhadap mereka sekaligus penghalangan pandangan mereka dari melihat Tuhan dan kesempurnaan ilmu Allah. Sebagaimana Dia memberikan hukuman pada hati mereka di dunia ini dengan penghalangan hati mereka dari keimanan. Demikian halnya dengan penghalangan diri mereka untuk bersujud pada hari kiamat kelak bersama orang-orang yang bersujud. Yang demikian itu merupakan balasan atas penolakan mereka untuk bersujud kepada Allah ketika masih hidup di dunia. Namun faktor-faktor penyebab kejahatan ini di dunia telah ditetapkan bagi mereka dan terjadi berdasarkan pilihan, kehendak, dan perbuatan mereka. Dan jika berbagai hukuman menimpa, maka hal itu bukan merupakan suatu takdir, melainkan keputusan dan keadilan yang diberikan kepada mereka. Dan Allah Ta'ala berfirman, dan barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, niscaya di akhirat nanti ia akan lebih buta pula dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Surat Al-Isra, ayat 72.
Dari sini maka terbuka lebar pintu bagi manusia dalam penetapan kemaksiatan, kekufuran, dan kefasikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada diri manusia. Dan demikian itu merupakan keadilan dari Allah bagi umat manusia. Keadilan di sini bukan seperti yang dimaksudkan oleh paham Jabariyah, yaitu al-mumkin, segala yang memungkinkan. Menurutnya, segala sesuatu yang mungkin dikerjakan Allah terhadap seorang hamba, maka yang demikian itu disebut sebagai keadilan, sedangkan kezaliman adalah segala sesuatu yang tidak mungkin dikerjakan Allah. Dengan demikian, mereka itu telah menutup pintu pembicaraan mengenai sebab musabab dan hukum bagi diri mereka sendiri. Dan bukan juga keadilan yang dimaksudkan oleh paham Qadariyah, di mana paham ini mengingkari secara umum ikut campur kudrat dan kehendak Allah Azza wa Jalla pada perbuatan manusia, pemberian petunjuk, dan penyesatan mereka. Menurut mereka, dalam melakukan perbuatan itu manusia tergantung pada dirinya sendiri dan Allah tidak ikut campur di dalamnya. Renungkan dan perhatikanlah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini, hukummu telah berlaku pada diriku, dan keputusanmu pun sangat adil pada diriku. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut di atas mengandung penolakan terhadap dua paham di atas, Qadariyah dan Jabariyah. Keadilan yang dimaksudkan oleh paham Jabariyah menafikan tauhid, menghapuskan kesempurnaan kudrah Tuhan, dan keumuman kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan keadilan yang dimaksudkan oleh paham Qadariyah menafikan hikmah, rahmat, dan hakikat keadilan itu sendiri. Keadilan Allah Azza wa Jalla yang sebenarnya jauh dari apa yang dimaksudkan oleh kedua paham di atas, dan tidak diketahui kecuali oleh para rasul dan pengikutnya. Oleh karena itu, Nabi Hud berseru kepada semua kaumnya, sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Tidak ada suatu binatang melata pun melainkan Dialah yang memegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus. Dengan demikian itu, Allah Ta'ala memberitahukan mengenai keumuman kudrah, kuasa Allah, kebijaksanaan kehendak dan tindakan Allah terhadap semua makhluk Allah. Selanjutnya Allah memberitahukan bahwa dalam memutuskan tindakan dan kebijakan tersebut Allah senantiasa menempuh jalan yang lurus, adil. Abu Ishaq mengatakan, artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun kuasa Allah mengenai mereka sesuai dengan kehendak Allah, namun Allah tidak berkehendak melainkan berdasarkan keadilan. Ibnu Al-Anbari mengemukakan, ketika Allah Azza wa Jalla berfirman, tidak ada suatu binatang melata pun melainkan Allah lah yang memegang ubun-ubunnya, dengan pengertian tidak ada satupun yang lepas dari genggaman Allah. Dan dengan keagungan kekuasaan Allah, Allah Ta'ala menundukkan setiap binatang. Lalu ucapannya, Nabi Hud, tersebut diikuti dengan ucapannya berikut ini, sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus. Lebih lanjut Ibnu Anbari mengatakan, demikian itulah menurut ungkapan masyarakat Arab, ketika mereka menyifati sirah, kebiasaan dan keadilan. Mereka menuturkan, si fulan berada di jalan kebaikan, karena tidak ada lagi jalan lain. Setelah itu Ibnu Anbari menyebutkan sisi lain, di mana ia mengemukakan, ketika Nabi Hud menyebutkan bahwa kekuasaan Allah Azza wa Jalla telah menundukkan setiap binatang, maka ia pun mengiringi ucapannya itu dengan ucapan, sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus, artinya, tidak ada kehendak yang tersembunyi dari Allah. Dan tidak pula dia dibuat menyimpang oleh seseorang. Yang dimaksudkan dengan syiratal mustaqim, jalan yang lurus, di sini adalah jalan yang tidak seorang pun mendapatkan jalan lain selain jalan tersebut. Sebagaimana yang difirmankan Allah Ta'ala, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi, surat Al-Fajr ayat 14. Berkenaan dengan hal tersebut, penulis, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, mengatakan, berdasarkan pada pendapat pertama, Abu Ishaq, di atas, maka yang dimaksudkan adalah bahwa dalam kekuasaan Allah, Allah Ta'ala bertindak berdasarkan keadilan, memberikan balasan kebaikan atas suatu kebaikan, dan kejahatan atas suatu kejahatan. Dan tidak sedikit pun Allah berbuat zalim, meski hanya sebesar biji atom.
Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan hukuman kepada seseorang atas suatu perbuatan yang tidak pernah dikerjakannya, tidak juga mengurangi pahalanya, serta tidak menimpakan dosa orang lain kepadanya, tidak menghukum seseorang atas kesalahan orang lain, dan tidak membebani seseorang dengan sesuatu yang di luar kemampuannya. Yang demikian itu merupakan bagian dari apa yang telah difirmankan Allah dalam Al-Quran. Hanya milik Allah semua kerajaan dan segala pujian, Surat At-Taghabun ayat 1. Dan termasuk juga dalam sabda Rasulullah, hukummu telah berlaku pada diriku, dan keputusanmu pun sangat adil pada diriku. Serta termasuk dalam kategori firman Allah Ta'ala berikut ini, segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam, Surat Al-Fatihah ayat 1. Artinya, sebagaimana Dia merupakan Tuhan seru sekalian alam yang mengendalikan makhluk Allah dengan kekuasaan dan kehendak Allah, Dia juga mendapatkan pujian atas pengendalian tersebut. Sedangkan berdasarkan pada pendapat kedua, pendapat Ibnu Al-Anbari, maka yang dimaksudkan adalah ancaman dan jalan kembalinya umat manusia ini kepada Allah sama sekali tidak terlepas dari perhatian Allah. Sebagaimana yang difirmankan Allah Ta'ala, Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus, kewajibanku adalah menjaganya, Surat Al-Hijr ayat 1. Al-Farra mengatakan, artinya, Allah berfirman, kepadaku tempat mereka kembali, dan aku akan berikan balasan kepada mereka, seperti firman Allah, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi, Surat Al-Fajr ayat 14. Lebih lanjut, Al-Farra menuturkan, yang demikian itu sama seperti jika Anda mengatakan, aku harus menjaga jalanmu, dan aku berada di atas jalanmu, kepada orang yang Anda berikan jaminan. Demikian juga yang dikatakan oleh Al-Kilabi dan Al-Kasai. Hal itu sama seperti firman Allah Ta'ala, dan hak bagi Allah, menerangkan, jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. Dan jika Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kalian semuanya, kepada jalan yang benar, Surat Al-Nahl ayat 9. Mujahid mengatakan, kebenaran kembali kepada Allah Ta'ala dan di atas kebenaran itu jalan menuju kepada Allah. Sedangkan kata, minha, dalam ayat itu berarti bahwa di antara jalan-jalan itu ada jalan yang menyimpang dari kebenaran, dan jika Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kalian semuanya, kepada jalan yang benar. Dengan demikian itu, Allah Ta'ala memberitahukan mengenai universalitas kehendak Allah sekaligus menyampaikan bahwa jalan yang lurus, kebenaran, itu sampai kepada Allah. Barang siapa yang menempuhnya, maka ia akan sampai kepada Allah, dan barang siapa yang menyimpang dari Allah, maka ia akan tersesat. Maksudnya, bahwa ayat-ayat tersebut di atas mencakup keadilan dan pengesahan Allah. Dan Allah Ta'ala mengendalikan makhluk Allah dengan kekuasaan, pujian, keadilan, dan kebaikan Allah, dan Dia senantiasa berada di atas jalan yang lurus, benar, dalam ucapan, perbuatan, syariat, takdir, pemberian pahala dan siksaan. Dia mengatakan yang sebenarnya dan menjalankan keadilan. Dia berfirman, Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Surat Al-Ahzab ayat 4. Itulah keadilan dan tauhid yang ditunjukkan oleh Al-Quran, yang keduanya tidak saling bertentangan. Sedangkan tauhid dan keadilan menurut penganut paham Qadariyah dan Jabariyah, maka masing-masing dari keduanya saling menyalahkan dan menentangnya. Barang siapa di antara para penganut paham Qadariyah yang menempuh jalan di atas, maka ia telah menempatkan diri di antara kedua paham tersebut. Namun demikian, ia harus kembali kepada landasan pokok takdir, jika tidak, maka akan terjadi pertentangan yang sangat jelas. Jika ia mengakui bahwa kesesatan, penutupan, penguncian, penyumbatan, dan pemisahan antara seorang hamba dengan iman itu merupakan makhluk Allah Ta'ala dan terjadi karena takdir dan kehendak Allah semata, berarti ia menganggap bahwa perbuatan umat manusia ini juga makhluk Allah Azza wa Jalla dan terjadi karena takdir dan kehendak Allah semata. Dengan demikian,
Tidak ada perbedaan antara perbuatan permulaan dengan perbuatan akhir, jika hal itu sudah menjadi ketentuan Allah Ta'ala dan terjadi karena kehendak Allah. Demikian juga jika hal itu dianggap bukan sebagai ketentuan Allah dan juga bukan sebagai kehendak Allah. Perbedaan antara kedua hal seperti tersebut sudah pasti akan mengakibatkan timbulnya pertentangan di antara keduanya. Pembedaan diperoleh dari sebagian penganut paham Qadariyah. Dalam bukunya Syarhu Al-Irsyad, Abu Qasim Al-Ansyari mengemukakan, sebagian penganut paham Qadariyah mengakui bahwa bahwahat, penutupan, dan tab, penguncian, merupakan hukuman dari Allah Ta'ala bagi para pelaku kejahatan. Di antara mereka yang cenderung pada paham ini adalah Abdul Wahid bin Zaid Al-Bashari dan Bakar bin saudara perempuannya. Faktor penyebab bagi diterimanya hukuman oleh seseorang adalah sama dengan faktor penyebab bagi mereka yang mendapat hukuman neraka. Segolongan dari mereka mengatakan, pada hakikatnya, orang kafir itu sendirilah yang menutup dan mengunci mati hatinya, dan syaitan pun dapat juga berbuat hal itu. Namun ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan seseorang dan syaitan melakukan hal itu, maka perbuatan itu dinisbatkan kepada Allah. Hal itu karena ketentuan yang diberlakukan Allah pada pelaku tersebut, dan bukan karena dia sendiri yang melakukannya. Sedangkan Ahlus Sunnah mengatakan, ungkapan di atas mengandung kebenaran dan juga kekeliruan. Sehingga tidak dapat diterima secara mutlak dan tidak pula ditolak secara mutlak pula. Pendapat yang menyatakan bahwa Allah Azza wa Jalla yang menentukan orang kafir dan syaitan menutup dan mengunci mati hati dan penglihatan mereka merupakan pendapat yang salah. Dia tidak menentukannya kecuali menggoda dan mengajak kepada kekufuran. Dan dia sama sekali tidak menakdirkan penciptaan hal itu, penutupan dan pengunci kematian, itu pada hati seorang hamba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, "Aku diutus sebagai dai, penyeru, dan mubalik, penyampai risalah, dan terhadap petunjuk aku tidak mempunyai campur tangan sama sekali." Sedangkan iblis diutus untuk menggoda dan menyesatkan, dan dalam hal kesesatan ia tidak mempunyai campur tangan sama sekali. Dengan demikian, ketentuan yang diberlakukan pada diri syaitan adalah menyeru umat manusia mengerjakan berbagai macam perbuatan yang jika dikerjakannya Allah akan menutup dan mengunci mati hati dan pendengarannya, sebagaimana ia menyeru pada hal-hal yang jika mengerjakannya Allah akan menghukumnya dengan api neraka. Dengan demikian, hukuman neraka yang diberikan Allah kepadanya sama dengan hukuman penutupan dan penguncian mati hati dan pendengarannya. Berbagai faktor adanya hukuman itu dikerjakan oleh manusia, sedangkan godaan dan seruan itu merupakan perbuatan syaitan. Dan semuanya itu merupakan ciptaan Allah Ta'ala. Sedangkan kebenaran yang terkandung dalam ungkapan di atas adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkan seorang hamba mengerjakan suatu perbuatan yang mengakibatkan dirinya ditutup dan dikunci mati hati dan pendengarannya. Kalau bukan karena takdir Allah, niscaya tidak akan mengerjakannya. Yang demikian itu memang benar, namun paham Qadariyah masih kurang sempurna mengartikannya. Karena menurutnya, perbuatan manusia itu berdasarkan pilihan dan kehendak mereka sendiri dan tidak bergantung pada takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala sama sekali. Dan demikian itu jelas merupakan suatu kekeliruan yang fatal. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah ciptaan Allah dan bergantung pada takdir dan terjadi atas kehendak Allah, jika Allah tidak menghendaki, niscaya tiada akan pernah terjadi. Berkaitan dengan hal di atas, penulis, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, katakan, ketika menolak melakukan perenungan, paham Qadariyah menisbatkan semua perbuatan mereka kepada Allah Ta'ala, karena terjadinya perbuatan-perbuatan itu seiring dengan pengeluaran alasan atas mereka. Ahlus Sunnah mengemukakan, merupakan suatu yang sangat tidak masuk akal jika semua perbuatan manusia itu dinisbatkan kepada Allah Ta'ala secara mutlak, berdasarkan pada perbandingan perbuatan manusia itu dengan perbuatan Allah. Sebagaimana diketahui, bahwa sesuatu itu dipasangkan dengan lawannya,
kejahatan dipasangkan dengan kebaikan, yang hak dengan yang batil, dan kejujuran dengan kebohongan. Lalu dapatkah dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan karena ia menjadi pasangan iman dan ketaatan yang disukai Allah? Dan Allah Azza wa Jalla juga mencintai iblis karena keberadaannya menjadi pasangan bagi keberadaan para malaikat? Jika dikatakan, dapat saja sesuatu itu dinisbatkan kepada sesuatu yang lain karena keduanya merupakan pasangan, meskipun masing-masing dari keduanya tidak dapat saling memberikan pengaruh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila diturunkan suatu surat, maka di antara mereka, orang-orang munafik, ada yang berkata, siapakah di antara kalian yang bertambah imannya dengan turunnya surat ini? Adapun orang yang beriman, maka surat ini menambah imannya, sedangkan mereka merasa gembira. Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surat itu kekafiran mereka bertambah, di samping kekafirannya, yang telah ada, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Surat At-Taubah ayat 124-125. Sebagaimana diketahui, lanjutnya, bahwa surat tersebut tidak menjadikan kekafiran mereka semakin bertambah, tetapi bertambahnya kekafiran mereka itu dipasangkan dengan turunnya surat itu sendiri. Persoalannya tidak hanya pada dua hal tersebut, yaitu, pertama, surat itu menyebabkan bertambahnya kekafiran dan kedua, menyandingkan bertambahnya kekafiran itu dengan turunnya surat tersebut, tetapi ada hal ketiga, yaitu bahwa ketika surat itu diturunkan, maka penurunannya itu menuntut keimanan dan pembenaran terhadapnya, tunduk patuh pada semua perintah dan larangan yang dikandungnya sekaligus mengamalkan isinya. Lalu orang-orang mukmin membuka dirinya menerima hal itu sehingga iman mereka pun semakin bertambah karenanya. Maka dengan demikian, bertambahnya iman mereka dinisbatkan kepada surat tersebut, karena surat itu, yang menjadi penyebab bertambahnya iman mereka. Tetapi orang-orang kafir mendustakan dan mengingkarinya serta menempatkan diri mereka pada posisi menentang kandungan surat tersebut, sehingga dengan demikian itu kekafiran mereka semakin bertambah. Lalu bertambahnya kekafiran mereka itu dinisbatkan pada surat itu sendiri, jika turunnya surat tersebut kepada mereka menjadi penyebab bertambahnya kekafiran tersebut. Dengan demikian, semua perbuatan manusia yang buruk dan keji tidak dapat dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan harus dinisbatkan kepada diri mereka sendiri. Dan yang dapat dinisbatkan kepada Allah Azza wa Jalla hanyalah perbuatan baik saja yang mengandung tujuan terpuji dan mulia. Penutupan, penguncian mati, penutupan, dan penyesatan merupakan perbuatan baik Allah Ta'ala yang ditempatkan pada tempat yang tepat. Sedangkan syirik, kufur, kemaksiatan, dan kezaliman merupakan perbuatan buruk dan keji manusia yang perbuatannya itu sendiri tidak boleh dinisbatkan kepada Allah, meskipun penciptaannya boleh dinisbatkan kepada Allah. Sebagaimana diketahui, penciptaan berbeda dengan makhluk, yang diciptakan, al-fi'il, artinya perbuatan, dengan al-maf'ul, yang diperbuat, ketetapan dengan yang ditetapkan. Mengenai masalah ini akan diuraikan lebih lanjut dalam pembahasan berikutnya, insya Allah, yaitu pada bab bersatunya keridaan dengan qada, ketetapan dan kemurkaan dengan kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Paham Qadariyah mengemukakan, ketika orang-orang kafir itu berada di puncak kekufurannya, di mana mereka tidak memperoleh jalan keimanan kecuali dengan pemaksaan, sedang hikmah Allah Ta'ala tidak menghendaki pemaksaan terhadap mereka untuk beriman kepada Allah. Maka dia menutup dan mengunci mati hati dan pendengaran mereka sebagai pemberitahuan bahwa mereka benar-benar berada di puncak kekufuran dan keingkaran. Berkenaan dengan hal tersebut, Ahlus Sunnah mengemukakan, ungkapan di atas merupakan suatu hal yang jelas keliru, karena Allah Azza wa Jalla mampu menciptakan kehendak, iradah, dan kecintaan pada iman dalam diri mereka sehingga mereka mau beriman tanpa melalui pemaksaan dan tekanan. Tetapi keimanan itu merupakan pilihan sekaligus ketaatan, sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah berfirman,
dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah semua orang yang ada di muka bumi ini beriman. Maka apakah engkau hendak memaksa manusia supaya mereka beriman semuanya? Surat Yunus ayat 99. Iman yang didasarkan pada pemaksaan dan tekanan tidak disebut iman. Oleh karena itu, semua orang beriman akan adanya hari kiamat, namun keimanan tersebut tidak disebut iman, karena keimanan itu didasarkan pada tekanan dan keterpaksaan. Allah Ta'ala berfirman, dan kalau kami, Allah, menghendaki niscaya kami akan berikan setiap jiwa petunjuk baginya, Surat Al-Sajdah ayat 13, dengan demikian, pengetahuan dan kepercayaan yang didapat oleh jiwa melalui jalan penekanan dan pemaksaan tidak disebut sebagai petunjuk. Demikian halnya dengan firman Allah Ta'ala berikut ini, maka tidakkah orang-orang yang beriman itu mengetahui bahwa seandainya Allah menghendaki semua manusia beriman, tentu Allah memberi petunjuk kepada semua manusia. Surat Ar-Ra'd ayat 31. Dengan demikian, pendapat Qadariyah yang menyatakan bahwa tidak ada jalan menuju iman kecuali melalui pemaksaan dan penekanan merupakan suatu hal yang salah. Karena sebenarnya masih ada jalan bagi mereka menuju iman yang tidak diperlihatkan oleh Allah kepada mereka, yaitu berupa kehendak, taufik, ilham, pengarahan hati mereka kepada petunjuk, serta peneguhan dirinya pada jalan yang lurus. Yang demikian itu bukan suatu hal yang sulit bagi Tuhan semesta alam, Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya, justru Dia mampu dan berkuasa melakukannya, sebagaimana Dia mampu dan berkuasa menciptakan zat dan sifat makhluk ini serta keturunannya. Yang jelas, terhalangnya mereka dari keimanan itu mengandung hikmah dan keadilan Allah Ta'ala bagi mereka itu sendiri dan karena tidak adanya hak bagi mereka untuk itu. Sebagaimana orang yang berada di bawah terhalang untuk memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh orang yang berada di atas, dan hawa panas terhalang untuk memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh hawa dingin, hal-hal yang buruk terhalang memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh hal-hal yang baik.